Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Tiara Abelia Nur Devita dengan NIM 111220071. Saya Ermai Dwiwandasari dengan NIM 11122000089. Saya Ceria Dwi Rahmawati dengan NIM 11122200092. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok terkait advokasi dan komunikasi kebijakan kelas D dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi. Saya di sini akan melanjutkan materi evaluasi akhir semester advokasi dan komunikasi kebijakan, yaitu yang ketiga ada advokasi di tingkat lokal dan internasional, yaitu perbedaan pendekatan, aktor, dan strategi. Yang pertama ada aspek aktor. Di tingkat lokal meliputi LSM lokal, komunitas, dan pemerintah daerah, sedangkan di tingkat internasional meliputi NGO internasional, PBB, dan lembaga donor. Yang kedua ada aspek isu. Di tingkat lokal meliputi spesifik lokal, misalnya bansos dan lingkungan desa, sedangkan di tingkat internasional meliputi global, misal iklim, HAM, dan perdagangan. Selanjutnya ada strategi. Di tingkat lokal meliputi lobby ke DPRD, aksi lokal, dialog antar warga. Yang di tingkat internasional yaitu diplomasi, kampanye, global, koalisi lintas negara. Yang terakhir ada media. Di tingkat lokal meliputi surat kabar lokal dan radio komunitas, sedangkan di tingkat internasional meliputi media internasional dan platform global seperti Twitter dan UN Web. Strategi lokal lebih partisipatif dan berbasis konteks sosial, sementara di tingkat internasional lebih terstruktur dan melibatkan banyak aktor global. Yang keempat ada praktik dan simulasi advokasi. Contoh simulasi kampanye advokasi yang pertama isu, yaitu isu pendidikan gratis untuk masyarakat miskin. Aktornya adalah mahasiswa yang berperan sebagai NGO, pemerintah DPR, media, dan masyarakat. Kegiatannya adalah rapat dengar pendapat, konferensi pers, debat, dan petisi online. Refleksi praktik di kelas. Yang pertama, melatih kerja tim dan kolaborasi. Mahasiswa belajar bekerja sama lintas kelompok untuk mencapai tujuan advokasi bersama. Yang kedua, peningkatan kemampuan komunikasi strategis, yaitu mahasiswa berlatih berbicara di depan publik, menyampaikan argumen berbasis data, dan melakukan negosiasi dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada pemahaman proses politik kebijakan, yaitu simulasi menunjukkan bagaimana kompleksnya proses pembuatan kebijakan, termasuk dinamika antar aktor, kepentingan, dan tekanan publik. Yang kelima ada evaluasi dan dampak advokasi. Yang pertama ada indikator keberhasilan advokasi. Yang pertama ada output atau hasil langsung, yaitu jumlah audiensi, liputan media, policy brief yang diserahkan. Yang kedua ada outcome atau hasil menengah, meliputi perubahan wacana publik dan sikap pemangku kebijakan. Yang ketiga ada impact atau dampak, yaitu meliputi perubahan kebijakan, implementasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran dampak advokasi kebijakan. Yang pertama ada survei sebelum dan sesudah kampanye. Yang kedua ada wawancara stakeholder. Yang ketiga analisis media dan opini publik. Dan yang terakhir ada log frame atau teori perubahan. Sekian materi evaluasi advokasi dan komunikasi kebijakan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang media dalam komunikasi, bagaimana strategi penggunaan media untuk kampanye kebijakan. Yang pertama, dapat menggunakan narasi yang jelas atau storytelling dan framing yang jelas. Misalnya, alih-alih hanya menyampaikan data kemiskinan, kampanye bisa mengangkat kisah nyata seorang ibu yang terdampak kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran seperti BPNT atau PKH yang tidak tepat sasaran. Misalnya framing tentang
kebijakan pro petani lebih positif dibanding dengan pembatasan ekspor komoditas. Yang kedua, koordinasikan pesan antara media massa dan media sosial agar konsisten. Contohnya, jika advokasi kebijakan pendidikan gratis yang digalakkan di media sosial, maka juru bicara organisasi advokasi juga harus menyampaikan hal yang sama saat diwawancarai oleh pihak media televisi atau koran. Yang ketiga, dapat membangun jaringan dengan influencer atau selebgram dan jurnalis-jurnalis masa kini. Dan yang terakhir, kampanye tagar, petisi daring, dan video viral dapat mempercepat penyebaran isu-isu tersebut. Yang kedua ada etika dan tantangan advokasi. Yang pertama, etika komunikasi dan advokasi. Etika komunikasi dan advokasi menekankan pentingnya bagaimana tanggung jawab moral dalam penyampaian pesan dan strategi pengaruh. Beberapa prinsip utama yang wajib ditunjukkan oleh seorang advokat dan organisasi masyarakat sipil meliputi jujur dan transparan dalam menyampaikan data dan tujuan. Yang kedua, bertanggung jawab atas dampak sosial dari kampanye tersebut. Dan yang terakhir, mengutamakan keadilan dan kepentingan publik. Yang selanjutnya ada isu hoaks dan manipulasi informasi. Di era digital seperti ini, salah satu tantangan terbesar dalam advokasi adalah penyebaran hoaks atau informasi palsu kepada masyarakat dan bagaimana manipulasi informasi. Fenomena ini bukan hanya merugikan advokasi, namun juga dapat membahayakan demokrasi secara keseluruhan. Hoaks dapat merusak kepercayaan publik dan legitimasi gerakan. Dan manipulasi informasi bisa berupa framing menyesatkan, data tanpa konteks, dan konten palsu. Pencegahan dari hal ini bisa dengan menggunakan sumber terpercaya. Jadi kita harus mempercayai dan mencari dulu sumber terpercaya yang menyangkut hal tersebut, mengecek fakta dan edukasi literasi digital bagi tim kampanye. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian advokasi dan komunikasi kebijakan. Apa sih advokasi? Advokasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar membuat, mengubah, atau membatalkan suatu kebijakan publik. Tujuannya adalah membawa perubahan yang berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok rentan. Apa itu komunikasi kebijakan? Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi, ide, dan argumen terkait suatu kebijakan kepada pemangku kepentingan publik atau pembuat keputusan dengan tujuan mempengaruhi opini atau tindakan mereka. Hubungan keduanya, advokasi memerlukan komunikasi kebijakan sebagai sarana utama untuk menyampaikan isu, membangun dukungan, dan memengaruhi kebijakan publik. Tanpa strategi komunikasi yang efektif, advokasi tidak akan mampu menjangkau target audiens atau menciptakan perubahan nyata. Yang kedua ada media dalam advokasi, peran media massa dan media sosial. Media memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan advokasi kebijakan publik. Tanpa dukungan media, pesan-pesan advokasi sulit menjangkau publik secara luas maupun memengaruhi para pemangku kebijakan. Media juga menjadi alat untuk membangun opini publik dan menciptakan tekanan sosial yang dapat mempercepat perubahan kebijakan. Media massa seperti TV, radio, koran memberikan legitimasi dan kedalaman informasi serta dapat memengaruhi pembuat kebijakan melalui liputan yang luas. Media sosial memungkinkan penyebaran cepat, mobilisasi publik, dan interaksi langsung antara advokat dan masyarakat.